satu metode pemisahan suatu zat dari campuran dengan cara menambahkan pelarut tertentu yang sesuai untuk mendapatkan senyawa atau komponen campuran dari zat padat maupun zat cair. Adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh senyawa murni atau senyawa-senyawa tertentu yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung senyawa bioaktif yang berguna untuk banyak hal dalam kesehatan. Jenis ekstraksi yang pertama yaitu ekstraksi dingin, contohnya meserasi dan berlokasi. Meserasi adalah cara pencairan yang sederhana dan dilakukan dengan merendam serbuk simplisia pada cairan penyaring selama beberapa hari di suhu ruang serta harus terlindungi dari cahaya matahari. Kelebihan dari metode ini adalah tidak membutuhkan peralatan yang sulit, namun hanya butuh waktu untuk mengekstraksi sampelnya. Yang kedua yaitu ekstraksi panas. Ekstraksi secara panas terbagi menjadi dua, yaitu metode reflux dan metode destilasi uap yang biasanya dipakai untuk menyaring simplisia yang mengandung minyak dan mengandung komponen yang mempunyai komponen kimia titik didih tinggi di tekanan udara normal. Metode ekstraksi 1. Ekstraksi padat cair atau Sauerkraut. Ini adalah transfer difusi komponen terlarut dari padatan inert ke dalam pelarutnya atau dipakai untuk memisahkan analit yang ada di padatan memakai pelarut organik. Proses tersebut adalah proses yang memiliki sifat fisik sebab komponen terlarut akan dikembalikan ke kondisi semula tanpa terjadinya perubahan kimiawi. Ekstraksi dari bahan padat bisa dilakukan apabila bahan yang diinginkan bisa larut pada solvent pengekstraksi. 2. Ekstraksi cair-cair. Ini adalah metode pemisahan yang bagus sebab bisa dilakukan pada tingkat makro serta mikro. Kedua fase yang akan dipisahkan adalah cairan yang tidak saling bercampur. Prinsip utama dari metode ini didasari pada distribusi zat terlarut, memakai perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur seperti kloroform dan benzen. 3. Ekstraksi fase padat atau solid phase extraction. Apabila dibandingkan dengan ekstraksi cair ke cair, SPE ini adalah teknik yang terbilang baru. Namun teknik ini cepat berkembang sebagai alat utama untuk memperlakukan sampel atau clean up beberapa sampel kotor. Kelebihan dari teknik ini adalah untuk mengurangi pelarut organik yang dipakai, proses ekstraksinya lebih sempurna, pemisahan analit lebih efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama, jenis pelarut. Mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat terlarut yang terekstraksi, dan kecepatan ekstraksi. Yang kedua, suhu. Kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. 3. Pengadukan. Fungsi dari pengadukan itu sendiri adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dan zat terlarut. Keempat, waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan jumlah ekstrak yang lebih banyak karena adanya kontak antara pelarut dan zat terlarut yang lebih lama. Kelima, rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut dan bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya laju ekstraksi akan meningkat. Yang keenam, itu adalah ukuran partikel. Ukuran partikel semakin kecil, maka akan lebih mempercepat laju reaksi. Evaporasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memanfaatkan suatu larutan yang terdiri dari pelarut atau solvent yang volatil dan zat terlarut atau solut yang non-volatil. Secara umum, evaporasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu proses penguapan. Tujuan evaporasi adalah untuk memangkatkan konsentrasi larutan atau cairan atau liquid sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi diantaranya adalah kecepatan hantaran panas, jumlah panas yang tersedia, suhu maksimum, tekanan yang terdapat pada alat, dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama proses penguapan.
Nomor 1 adalah hot bath yang berfungsi untuk mengatur suhu pada water bath. Untuk yang nomor 2 adalah water bath sebagai wadah untuk air yang sudah dipanaskan oleh hot bath untuk labu alas yang berisi sampel. Untuk yang nomor 3 adalah ujung rotor sampel sebagai tempat labu alas bulat sampel bergantung. Untuk yang nomor 4 adalah lubang kondensor, berfungsi untuk pintu masuk bagi air untuk ke dalam kondensor. Untuk yang nomor 5 adalah kondensor yang memiliki fungsi sebagai pendingin dan mempercepat proses perubahan dari fase gas ke fase cair. Untuk yang nomor 6 ini adalah lubang kondensor. Dan lubang kondensor ini berbeda dengan lubang kondensor yang sebelumnya karena lubang kondensor ini adalah sebagai pintu keluar bagi air kondensor. Untuk yang nomor 7 adalah labu alas bulat sebagai wadah penampung bagi pelarut. Untuk yang nomor 8 adalah ujung rotor penampung yang berfungsi untuk tempat labu alas bulat penampung itu bergantung. Cara menggunakan evaporator. Yang pertama, siapkan sampel atau bahan yang sebelumnya telah dipreversi. Yang kedua, lepaskan labu alas bulat dan masukkan sampel tersebut di dalam alas bulat. Pastikan Anda mencatat jumlah dan volume dari sampel tersebut. Pasang kembali labu alas bulat ke main unit. Setelah itu, hubungkan sumber daya. Hidupkan poweretary evaporator dan meninggikan posisi alat tersebut. Isi chamber water bath dengan air Aquades dan setting suhu sesuai kebutuhan. Nyalakan water bath. Turunkan posisi labu alas bulat sehingga air pada chamber bisa memanaskan, tetapi tidak meredam terlalu banyak. Setelah itu, setting kecepatan putaran dan metode putaran, yaitu dengan searah jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Setelah itu, memulai perputaran. Amati putaran tersebut. Jika ada kejanggalan atau tidak simetrisnya putaran, bisa diperbaiki. Lalu nyalakan vakum untuk menurunkan tekanan, karena pada saat pemanasan akan meningkatkan suhu dan tekanan. Amati prosesnya. Proses evaporasi memerlukan waktu yang berbeda-beda tergantung suhu pada water bath yang telah disetting sebelumnya. Lalu matikan tombol putaran water bath dan lepaskan labu alas bulat.